Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Apakah anakku masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mewawancarai orang tua kita mengenai berapa berat badan kita saat kita lahir, kemudian pada umur berapa kita merangkak, dan pada umur berapa kita mulai berjalan. Nah, setelah kita mengetahui informasi dari orang tua, mungkin anak-anakku sudah bisa menceritakan atau menulis perkembangan dirinya. Bagaimanakah perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Sekarang, ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah, baik itu adik atau kakak yang bisa kita temani di rumah. Nah, untuk memulai perlombaan ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kemudian, berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Nah, setelah itu, setelah diberi aba-aba oleh gurumu atau oleh orang tuamu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Setelah itu, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, setelah kita melakukan lomba tadi, pasti ada yang menang dan ada juga yang kalah. Ini dipengaruhi karena selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya yaitu perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan dan kita wajib mensyukurinya. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, ketika kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, kira-kira sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana? Kemudian, ketika kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap apa yang akan kamu lakukan pada temanmu tersebut? Selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Nah, sikap yang harus kita lakukan kira-kira apa? Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, apa bunyi sila kedua Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol yaitu rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik. Baik, mungkin cukup dari materi dari Bapak. Saya akhiri dengan ucapan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.